Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Alhamdulillah kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita mengulas materi pada bab 2. Insya Allah minggu depan kita UHA ya. Jadi untuk materi bab 2 kita fokusnya itu pada hafalan surah Asy-Syam dan Ali Imran ya. Sudah jelaskan kemarin kalau surah Asy-Syam itu ada huruf qasam atau sumpah yang ada pada ayat 9 dan ayat ke-10, yakni qad aflaha man zakkaha. Nah, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang mensucikan jiwanya dan mengembangkan dirinya. Qad aflaha, jadi benar-benar beruntung. Jadi gitu ya. Zakah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bertambahnya kebaikan. Sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut itu adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan serta menjauhi larangannya. Nah, itu yang dimaksud dengan jiwa yang mulia. Gitu ya. Ada jiwa yang hina, maksudnya apa? Berarti tidak menunjukkan kebaikan dan ketaatan dan tidak menjauhi larangannya serta melakukan hal yang buruk. Nah, itu adalah jiwa yang hina. Maksudnya ayat tersebut itu seperti itu ya. Nah, maksudnya zakah, lafaz zakah. Nah, berarti bahwa beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, yakni dengan mentaati Allah dan membersihkan dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan oleh Mujahid ya, yang berbunyi bagaimana? Dari Sa'id bin Jubair dan firman-Nya, yakni qad aflaha man zakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Lah di situ maksudnya bagaimana? Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Membersihkan diri itu dengan beriman dan dia ingat nama Rabb-Nya lalu dia sholat. Jadi setelah mensucikan jiwanya, kemudian dia menyebut dan mengagungkan serta mengingat nama Rabb-Nya, kemudian dia mendirikan sholat. Nah, itulah adalah jiwa yang mulia. Itu. Dan merugilah waqad khaba man dassaha, dan merugilah siapa yang memendamnya, yakni yang menyembunyikan. Memendam bagaimana? Berarti jiwanya kesucian jiwanya disembunyikan. Waqad khaba man dassaha. Jadi sesungguhnya merugilah orang yang mengotori, yakni mengotori jiwanya dengan membawa dan meletakkan pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk. Nah, dia itu adalah orang yang berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Gitu ya. Paham ya? Yang dimaksud dengan mensucikan jiwa ya. Fokusnya itu di situ. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang tanda kebesaran Allah yang ada dalam kandungan surah Ali Imran ayat 190. Ya, kemarin ada penciptaan terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari. Itu sungguh luar biasa. Keesaan dan kebesaran Allah benar-benar ya tidak bisa terhitung, sangat agungnya dan sangat besarnya. Nah, kemudian kemarin juga Ibu sudah menjelaskan tentang turunnya surah Ali Imran yang sampai membuat Rasulullah menangis. Sampai seperti itu. Sampai Rasulullah menangis. Kenapa? Ditanya Bilal. Sesungguhnya ketika turun surah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi atau surah Ali Imran ayat 190 ini sampai Rasulullah menangis. Karena apa? Kalau dihayati itu sebenarnya kandungan dari kandungan dari ayat tersebut itu sangat luar biasa. Gitu. Nah, kemarin Ibu juga sudah menjelaskan ulul albab itu juga jangan sampai lupa ya. Jadi surah Asy-Syam kandungannya surah Ali Imran ayatnya tadi ya. Kemudian kenapa Rasulullah itu sampai menangis ketika turunnya ayat tersebut? Nah, itu juga dipahami kandungan-kandungannya masuk dari ayat per ayat ya. Surah Asy-Syam Ibu harap kandungan dari ayat per ayat juga bisa. Kemudian kandungan dari hadis Bukhari dari Abu Hurairah tentang rahmat Allah melebihi murkanya. Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qul innallaha lama qadal haqqa kadaba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabila. Itu juga harus hafal ya. Jadi 3 ya. Surah Asy-Syam tadi, kemudian Ali Imran, itu ya kandungannya juga harus tahu. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah itu juga harus bisa ya. Nah, itu fokusnya di situ ya. Pokoknya harus
belajar, jangan sampai tidak belajar. Itu insya Allah minggu depan kita anak-anak pelajari. Nah, di sini ada sebuah hikmah ya, cermat dalam memilih. Setiap insan itu pandai ya, harus pandai memilih jalan yang ia tempuh. Jadi setiap manusia, bahkan anak-anak semuanya, anak-anak juga termasuk insan ya, juga termasuk manusia kan. Lah, anak-anak itu harus pandai memilih jalan yang anak-anak tempuh. Apakah itu jalan yang baik ataupun jalan yang tidak baik. Jadi anak-anak itu seharusnya sudah tahu. Oh, bermain YouTube, menonton sesuatu yang tidak baik, nah, itu kan juga bukan jalan yang baik, gitu ya. Karena setiap langkah dan amalan hamba akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Jadi gitu ya. Ini sudah jelaskan ya. Allah berfirman, "Man amila sholihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid." Jadi barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Jadi gitu ya. Jadi anak-anak itu harus cermat memilih, dalam arti apa? Mau belajar atau bermain, gitu ya. Mau nonton TV saja atau sekedar tidur-tidur saja lah, itu juga memilih ya. Sebagai manusia kita harus cermat ya. Jadi cermat dalam memilih dalam arti apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pilih itu nantinya itu akan pasti dipertanggungjawabkan. Jadi anak-anak memilih untuk ini atau tidak melakukan ini, belajar untuk UH besok atau tidak belajar untuk UH besok itu juga terserah, tapi tetap kita berusaha. Karena apa? Setiap langkah dan amalan hambanya itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Jadi anak-anak ibu harap cermat memilih ya, langkah untuk belajar dan tidak memilih untuk sekedar main YouTube atau main TikTok atau yang lainnya gitu ya. Semoga anak-anak tetap sehat. Ibu pesan persiapkan untuk UH minggu depan dan hafalkan tadi surah Al-Imran ayat tadi 190, kemudian Asyam kandungannya, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi gitu ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.